Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuna Marijenia, NIM 2323814026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persyaratan analisis sensori. Penulis uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu yang pertama panel, yang kedua pelaksanaan kegiatan penguji. Panel adalah salah satu kelompok yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan prosedur pengujian sensori tertentu. Anggota panel disebut panelis. Yang pertama, macam-macam panel. Macam-macam panel ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pencicip perorangan atau individu expert. Yang kedua, panel pencicip. Yang berikut panel terlatih. Yang keempat, panel terlatih. Yang kelima, panel agak terlatih. Yang keenam, panel konsumen. Yang ketujuh, panel anak-anak umur 3-10 tahun. Panel perseorangan atau orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi diperoleh karena latihannya intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai. Keuntungan menggunakan panelis ini: kesepakatan tinggi, bias dapat dihindari. Keputusan sepenuhnya ada pada seseorang masing. Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Panel agak terlatih yang pertama itu terdiri dari 15-25 orang yang sebelum dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Yang kedua, panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bisa dihindari. Mengenal dengan baik faktor-faktor dan penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan. Yang ketiga, keputusan diambil berdiskusi di antara anggota-anggotanya. Berikut panel tidak terlatih. Terdiri dari 25 orang yang dipilih berdasarkan jenis, tingkat sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana sampai sifat kesukaan. Biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Yang berikut panel anak-anak. Anak-anak usia 3-10 tahun digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anaknya seperti permen, es krim, biskuit, dan lain sebagai berikut. Yang berikut cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka, Snoopy yang sedih, biasa atau tertawa. Yang berikut persyaratan anggota panel. Persyaratan anggota panel dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memiliki kepekaan indrawi yang baik. Yang kedua, bersedia memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Yang ketiga, mengetahui luas tentang komoditas atau produk yang diuji. Yang keempat, memiliki ketertarikan pada bidang pengujian. Dan yang kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang cukup dalam hal prinsip analisis. Faktor yang mempengaruhi kepekaan panelis yaitu jenis kelamin, usia, kondisi fisiologis, faktor genetik,
dan kondisi psikologis. Yang berikut seleksi penulis. Seleksi penulis itu yang pertama wawancara, kemudian tahap penyaringan, yang berikut tahap pemilihan dan tahap latihan, dan yang terakhir uji kemampuan. Indera yang digunakan untuk seleksi: pertama, penglihatan. Penglihatan atau berhubungan dengan warna kilap, fisiologis, ukuran dan bentuk, volume, kekerabatan dan berat, jenis, panjang lebar dan diameter serta bentuk bahan. Indera peraba berkaitan dengan struktur dan konsistensi, merupakan sifat dari komponen penyusun. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau peraba dengan jari. Yang ketiga, indera pembau. Indera pembau digunakan sebagai suatu indikator terjadi kerusakan pada produk, sehingganya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Yang keempat, indera pengecap. Dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dan rasa mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Yang berikut laboratorium penilaian sensori. Prasarana utama: yang pertama, tempat dengan lingkungan yang tenang. Yang kedua, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama yaitu ruang uji dengan beberapa kotak uji, dapur penyiapan contoh, peralatan penyajian contoh, ruangan penyiapan formulir atau format uji. Yang berikut ruang pengerahan dan instruksi kepada tim panelis, dan yang terakhir ruang tunggu panelis. Peralatannya: yang pertama, alat penyiapan sampel, yang kedua, alat penyajian sampel, yang ketiga, alat komunikasi berupa sistem lampu, format isian, format instruksi, dan alat tulis. Yang berikut persyaratan laboratorium penilaian sensori, yaitu 1. Isolasi. Isolasi ini agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruang tunggu, dan tiap anggota perlu baik titipan tersendiri. Yang kedua, kedap suara. Bilik pencicip harus kedap suara. Laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Yang ketiga, kadar bau. Ruangan penilaian harus bebas dari bau-bau asing dari luar bebas atau parfum, rokok penulis, jauh dari pembuangan kotoran dan ruang pengolahan. Yang berikut suhu dan kelembapan. Suhu ruangan harus dibuat tetap seperti suhu kamar, yaitu 20-250 Celcius, dan kelembapan diatur sekitar 60%. Yang berikut cahaya dalam ruangan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu redup. Bilik pencicip atau board. Bilik pencicip terdapat dalam ruangan pencicipan. Bilik ini berupa sekatan atau dengan ukuran panjang 60-80 cm dan lebarnya 50-60 cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terlosir dan cukup untuk duduk satu orang. Yang kedua, tiap balik pencicip dilengkapi dengan jendela untuk memasukkan sampel yang diuji, meja untuk menulis, mencatat kesan, tempat meletakkan sampel gelas, dan air kumur. Dan yang berikut kursi bundar, dan yang terakhir kran pipa air penampung air buangan. Persiapan sampel yaitu
Satu, seragam dalam penampilannya sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Yang kedua, memperhatikan estetika. Yang ketiga, suhu. Ada suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan berpengaruhi pada penilaian aroma dan flower. Yang berikut, kode. Yang berikut, lama pengujian dan jumlah contoh. Dapur penyiapan sampel harus terpisah tetapi tidak terlalu jauh dari ruangan pentitipan. Yang berikut, laboratorium pengujian. Yang pertama, dibutuhkan beberapa ruangan yang terdiri dari persiapan, pentitipan, ruang tunggu atau diskusi. Yang kedua, bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji ergonoleptik. Dan yang ketiga, ruangan pentitipan mempunyai persyaratan terisolasi dan kedap suara sehingga dapat menghindarkan komunikasi antara panelis. Suhu ruang sejuk yaitu 20-25 derajat Celcius. Dan yang keempat, persiapan contoh komoditi atau produk, yaitu suhu disajikan pada suhu yang seragam. Dan yang kedua, ukuran disajikan pada ukuran yang seragam. Dan yang ketiga, kode menggunakan 3 huruf atau angka secara acak. Dan yang keempat, jumlah contoh atau tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Yang terakhir, faktor yang memengaruhi pengujian ergonoleptik yaitu 1. Expectation atau error. Kesalahan ekspektasi karena penelis telah menerima informasi tentang pengujian. Yang berikut, confer error. Penelis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau urut apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Yang keempat, simulasi error. Penampakan sampel yang tidak seragam sehingga penelis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Yang keempat, logical error. Penelis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik tetapi menurut logikanya. Dan yang kelima, hollow effect atau evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih satu kali sehingga penelis memberikan kesan yang umum dari suatu produk. Yang ketujuh, motivasi. Penelis yang termotivasi untuk menguji secara benar akan memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, motivasi dan sugesti. Respon dari seseorang penelis akan mempengaruhi penelis lainnya. Dan yang terakhir, posisi bias. Terjadi akibat kecilnya perbedaan antar sampel sehingga penelis cenderung memilih sampel yang di tengah sebagai sampel paling berbeda. Sekian dan terima kasih.